Sudah, Bu. Sistem pemilikan harta, Bu. Ya, kita lanjut. Sistem pemilikan harta di Minangkabau itu dibagi menjadi 4. Semuanya menyimak ya, biar Ibu jelaskan. Sistem kepemilikan harta di Minangkabau dibagi menjadi 4, yaitu harta pusako, tambilang besi, tambilang ameh, dan hibah. Jadi harta pusako di Minangkabau itu terbagi 4. Ada harta pusako, tambilang besi, tambilang ameh, dan hibah. Coba nih perhatikan dulu ya. Harta pusako itu harta yang diperoleh. Ada harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Jadi semuanya coba perhatikan. Kalau harta pusako ada 2, harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi itu harta yang diperoleh secara turun-temurun. Harta yang diperoleh secara turun-temurun, baik itu dari nenek, diterima oleh ibu kita, nanti dari ibu sampai ke kita, dari kita sampai ke anak kita misalnya nanti. Itu harta pusako tinggi namanya. Nah, setiap orang rata-rata punya harta pusako tinggi ini ya, yang mana dulu kemungkinan nenek kita dapat dari orang tuanya atau dari orang tua nenek kita juga seperti itu. Itu harta pusako tinggi namanya. Atau yang sudah turun-temurun diperoleh, ada beberapa jenjang sudah tidak diingat lagi ya dari siapa diterimanya dulu, itu harta pusako tinggi namanya. Terus ada harta pusako rendah. Harta pusako rendah itu yaitunya harta baru satu jenjang. Misalnya kamu memperoleh dari ibumu, kamu memperoleh dari orang tuamu, itu baru satu jenjang, itu harta pusako rendah namanya. Masih ingat kita siapa yang memberikan pada kita, yaitu ayah dan ibu kita. Jadi pemberian orang tua kepada anak-anaknya itu harta pusako rendah namanya. Kalau harta pusako tinggi itu pemberian secara turun-temurun, ya. Nah, ada pula yang diperoleh secara turun-temurun itu digabungkan dengan harta pusako rendah ibu kita yang diberikan oleh orang tua kita. Itu harta susu namanya. Harta susu sudah digabungkan. Jadi harta pusako rendah itu sewaktu-waktu nanti juga bisa jadi harta pusako tinggi. Kenapa juga bisa sebagai harta pusako tinggi? Misalnya Agung ya. Agung menerima harta dari orang tua, pemberian dari orang tua, berupa mobil, rumah misalnya, atau sawah misalnya ya. Nanti Agung juga memberikan berkeluarga juga memberikan ke anak-anaknya. Anaknya memberikan lagi ke anaknya nanti. Itu sudah menjadi harta pusako tinggi juga dia. Jadi harta harta tembilang besi. Ada tembilang besi, lihat di buku ya. Harta tembilang besi. Nah, kalau harta tembilang besi, kalau dulu nenek moyang kita itu ya, kalau sekarang kita lihat orang tua kita memperoleh dari orang tuanya juga harta turun-temurun yang diperoleh. Atau kalaupun ada memperoleh rumah, memperoleh sawah, memperoleh mobil itu karena dibeli. Ya, Nanda Ibu. Jadi kalau yang tembilang besi itu harta pusako, mungkin ini bukan nampak oleh kita, tetapi kejadiannya ketika nenek moyang kita dulu ya. Harta tembilang besi itu harta yang diperoleh dengan cara manaruko. Atau tembilang besi itu istilahnya menggunakan tembilang besi untuk mendapatkan harta itu. Kalau orang dulu itu dia membuka lahan persawahan atau membuka lahan untuk perumahan atau membuka ladang itu dengan tembilang besi manaruko istilahnya. Jadi harta yang diperoleh dengan cara manaruko itu namanya harta tembilang besi yang diperoleh dengan kerja keras, dengan tenaga, dengan usaha atau dengan cara menggali atau dengan cara manaruko. Ya Ananda, itu namanya harta tembilang besi. Kalau kini mungkin jarang nampak di awak lenyona. Kalaupun ada orang bekerja itu bekerja
bekerja dengan orang lain ya. Bukan untuk bukan untuk mengolah lahannya sendiri. Ini dia mendapatkan harta itu, misalnya orang ingin mendapatkan sawah, ingin punya sawah. Nah, jadi supaya tidak punya lahan, dicarilah lahan yang belum ada punya orang lain. Misalnya dekat-dekat dengan ke gunung ya anak ibu, mungkin yang belum ada orang yang punya. Jadi dibuka di sana lahan yang baru. Itu senggonya punya sawah di situ. Jadi bukan karena dibeli diperolehnya, tapi karena ditaruh. Itu harta tambilang basi namanya. Paham sampai di sini? Terus yang ketiga, harta tambilang ameh. Harta tambilang ameh, ini harta yang diperoleh dengan cara membeli atau diperoleh dengan cara pegang gadai. Nah, mungkin ini bisa kita sering kita temui sekarang, membeli ladang, membeli sawah, membeli rumah, membeli mobil, atau membeli kendaraan bermotor ya anak ibu. Jadi itu kita punya barang tersebut karena dibeli, itu namanya harta tambilang ameh. Atau dengan cara kita orang menggadaikan pada kita sehingga kita punya. Ya, itu harta tambilang ameh namanya. Harta yang diperoleh karena dibeli. Jadi paham bedanya tambilang ameh dan tambilang besi ya? Tambilang ameh itu harta yang diperoleh karena dibeli. Terus yang keempat, hibah. Hibah ini pemberian. Hibah itu artinya pemberian atau hadiah. Jadi ada di Minangkabau itu harta hibah namanya. Harta hibah itu harta pemberian. Nah, atau hadiah ya. Nah, ada 3, hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah pampeh. Hibah laleh itu pemberian seorang ayah kepada anak selama-lamanya. Kalau kita Minangkabau, yang mendapat warisan itu kan yang perempuan ya. Yang perempuan. Jadi coba Agung duduk, Gung. Cari posisi yang tepat. Nah, kalau kita orang Minangkabau yang memperoleh harta itu kan perempuan. Yang perempuan mendapat harta pusako itu ya Ananda. Nah, jadi ini mungkin ayah dia mungkin ada bagian dari keluarganya ya, bisa jadi mungkin karena usahanya dulu sewaktu dia masih muda sehingga dibawa ke rumah istrinya. Nah, karena dia sangat sayang kepada anak-anaknya sehingga dia mau memberikan harta bawaannya itu ke anaknya. Itu hibah laleh namanya. Kalau selama-lamanya artinya anak ibu dia memberikan misalnya berupa sawah ya, dia memberikan ke anaknya selama-lamanya, nanti tidak dikembalikan lagi ke saudara ayah kita. Itu hibah laleh namanya. Seharusnya kan tidak seperti itu ya. Biasanya kalau harta yang dibawa dari rumah orang tua ayah kita harus kembali lagi ke kemenakan ayah kan, harus dikembalikan lagi ke saudara ayah kita. Tetapi ini ayah memberikannya ke kita misalnya. Itu berarti hibah laleh namanya. Hibah laleh atau selama-lamanya tidak dikembalikan lagi. Itu hibah laleh namanya. Yang kedua, hibah bakeh. Hibah bakeh itu hanya bisa kita gunakan ketika kita hidup atau anak-anaknya hidup saja, sebatas hidup. Kalau sudah meninggal berarti kembali lagi ke keluarga ayah. Ya. Jadi itu hibah bakeh namanya. Hanya sebentar saja ketika masa hidup. Ketika sudah meninggal kembali lagi ke keluarga ayah, kembali lagi ke kemenakan ayah. Hibah bakeh. Terus yang ketiga hibah pampeh. Pemberian ayah untuk anak dengan cara digadai. Jadi misal jadi ayahnya pintar ya, supaya ayahnya nanti meninggal, sawah yang daging anaknya kodak diambil dikemenakannya, tapi ayahnya pintar. Jadi nyanggap batu nyebuan saja ke anaknya surek gadai.
Ngegadein ke anaknya sawah yang nyebawa dari rumah orang tuanya tadi, si ayahnya. Jadi itu hibah pampeh namanya. Dibuat saja surek gadenya sehingga kemenakan ayah tidak bisa menjadi sawah tadi lah. Tidak bisa mengambil harato yang lahnya geng anaknya tadi lah. Itu namanya hibah pampeh. Jadi ada 4 harta di Minangkabau ya, hibah ada 3 hibah ya, 3 hibah, hibah lale, hibah bake, dan hibah pampeh. Hibah ini termasuk jenis harta pusaka harta juga, ya. Ini ada sistem pemilikan harta itu harta pusako, harta tambilang basis, tambilang ameh, dan nah, Nanda, ini sudah Ibu jelaskan ya. Terus ada pembagian harta menurut garis keturunan Ibu ada 4 ya. Coba lihat halaman 42. Pemilikan harta menurut matrilineal ada 4, yaitu harta pusako tinggi, harta pusako rendah, harta pencaharian, dan harta suara. Kalau harta pusaka tinggi sudah Ibu jelaskan tadi. Pusaka rendah pemberian orang tua kepada kita ya. Kalau harta pencaharian itu harta pencaharian ayah dibawa untuk awak nantinya. Itu jadi sangat harta pusaka rendah. Yang membedakan kalau harta pencaharian ayah dibawa, itu harta pencaharian namanya. Dan Anda Ibu, biarlah jo tambilang basia ya wak mencari, atau dengan tambilang ameh ataupun dibeli oleh orang tua kita, diberikan kepada kita, itu harta pencaharian namanya. Nah, yang keempat harta suara. Harta suarang itu harta yang diperoleh sebelum menikah. Misalnya ya ibu awak punya toko sebelum berkeluarga jaya awak, itu harta suarang namanya. Biasanya harta suarang itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Kalau tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, harta itu yang diperoleh ketika lum berkeluarga itu harta suarang namanya. Nah, Nanda Ibu, kalau nyobau walaupun nyobau berkeluarga, tapi kepemilikan atas nama masing-masing itu masih harta suarang. Nah, tapi apabila mereka sepakat menyatukan harta itu, bisa jadi harta pencaharian nanti. Paham enggak? Kalau sepakati itu punyanya berdua, punya dia suami istri, berarti itu jadi harta pencaharian nanti boleh diberikan ke anaknya. Tapi kalau hanya milik sendiri-sendiri, itu masih tetap harta suara. Nah, apabila bercerai ayah ibu tadi, bolehnya membawa masing-masing punyanya tadi balik. Itu harta suarang namanya. Tapi biasanya tidak seperti itu ya. Biasanya kalau sudah berkeluarga, tentu sudah punya anak tentu harus dibawa tadi itu diberikan kepada siapa kira-kira? Nah, kepada anak, ya anak. Ya, kepada anak. Nah, coba perhatikan. Ini coba kamu kerjakan halaman 43 ini ya. Halaman 43. Uji kompetensi nomor 1 sampai nomor 15. Nanda Ibu, terus tulis ringkasannya di sini, sedikit saja, hanya poin-poin saja, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sudah? Kerjakan sampai halaman 48. Bila diperiksa, Bu. Ini secepatnya ya. Jadi tugasnya kalau bisa dalam 1 hari itu Ibu memberikan kerjakan di 1 hari itu juga. Nah, kerjakan di 1 hari itu juga. Jadi paham ya Ananda semuanya? Paham, Bu. Ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya. Boleh bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah jelas ya Nanda Ibu. Kalau sudah jelas sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih semuanya
semuanya. Ananda sudah berpartisipasi ya pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Dan Anda Ibu harapkan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.